Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Panajla. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk konten kali ini saya bisa berbagi pengalaman tentang ketika saya atau tanaman saya mengalami penurunan pH. Untuk saat ini di daerah kami, daerah Majalengka, Raja Galuh, bulan 11 curah hujan sudah mulai turun, bahkan hampir tiap hari mengguyur tanaman kita. Yang terjadi ketika musim penghujan yang tinggi itu biasanya untuk tanaman jahe akan mengalami yang namanya pH masam, karena diakibatkan dari curah hujan yang tinggi dan media atau tempat tertanamnya tanaman jahe kita mengalami di pH masam atau terlalu kebanyakan air. Kelembaban tinggi itu akan mengakibatkan salah satunya pH turun atau pH ada di posisi di bawah 6,5. Ada satu kemungkinan dari kelebihan POC unsur nitrogen, apalagi ketika kita sering memberikan POC atau pupuk organik cair yang sering kita aplikasikan dengan kemaksimalan nitrogen yang tinggi, itu di musim hujan akan mengalami kemasaman di media atau pH turun. Ketika pH turun atau ada di posisi masam, walaupun kita seandainya tidak punya atau tidak ada alat untuk pengukur pH, kita bisa menggunakan mata kita dengan melihat klorosis atau perubahan warna yang terdapat pada pucukan dan tunasan baru. Dia akan mengalami klorosis dengan berwarna kuning. Kalau yang di depan saya ini masih sehat, nanti saya akan perlihatkan ada beberapa polybag yang mengalami tunasan dan pucukan kuning. Itu karena diakibatkan oleh pH turun. Dan untuk antisipasi atau untuk menaikkan pH ke skala atau ke posisi netral di angka 6,5 sampai 7,5, itu adalah posisi netral. Nanti kita bisa aplikasikan salah satunya dari unsur kalsium, karena pemberian unsur kalsium itu akan sangat efektif untuk menetralkan posisi tanah yang di posisi masam. Salah satunya unsur kalsium itu terdapat pada pengkapuran atau yang disebut dengan kapur pertanian. Salah satunya ada di dalam kapur dolomit. Itu bisa kita aplikasikan dan insya Allah itu bisa menetralkan pH di posisi netral kembali. Kalau kita biarkan, kita tidak netralkan pH ke posisi yang netral, yang kita takutkan nanti klorosis yang ditimbulkan dari pertumbuhan pucukan dan tunasan baru itu akan berakibatkan kerusakan yang sangat fatal pada tumbuhan. Di antaranya nanti saya akan perlihatkan ada beberapa polybag yang mengalami penurunan pH. Ini teman-teman Panajla, ini ada beberapa polybag yang mengalami penurunan di posisi pH masam. Bisa kita lihat di sini pucukan beda dengan yang lain. Ini pucukan mengalami klorosis berwarna kuning pucat seperti ini, dan tunasan baru yang ketika baru tumbuh 10 sentian mengalami warna kekuningan pucat seperti ini. Ketika tunasan yang ada di posisi netral
ini akan seperti ini berwarnanya, tetap hijau walaupun di musim hujan akan hijau, tapi di media ini mengalami klorosis pada tunasan baru dan pucukan baru. Ini salah satunya ciri pH ada di posisi masam. Ini diakibatkan salah satunya dari curah hujan yang sangat tinggi, bukan air hujan tetapi secara kimianya curah hujan yang turun ke atmosfer beradu dengan gas CO2, maka yang akan dihasilkan dari itu akan mengakibatkan air hujan yang turun ke media akan bersifat masam. Itu salah satunya. Yang kedua, penurunan pH itu bisa terjadi karena kelebihan unsur nitrogen, apalagi kalau petani jahe yang organik sering mengaplikasikan POC dengan unsur nitrogen tinggi. Ini kalau bisa secara ketika tunasan baru atau pH mengalami penurunan unsur POC-nya yang bersifat nitrogen tinggi kita berhentikan. Namun pemupukan masih bisa kita aplikasikan dengan pemberian unsur nitrogen yang tinggi dengan cara menyepray atau menyemprot ke daun dan batangan di sini, karena daun dan batangan di sini masih bisa menyerap unsur nutrisi. Karena kalau kita paksakan pemberian POC atau pemupukan organik cair ketika di musim hujan ke media, yang ditakutkan malah menambah kemasaman di media ini. Apabila kita membiarkan posisi media masam seperti ini, maka ini akan berakibat fatal, seperti timbulnya tunasan baru ini akan berwarna kuning dan lama kelamaan akan berwarna merah dan dia bisa mati. Sama dengan pucukan di sini, dia bisa mati kering. Karena kenapa? Karena unsur hara yang diserap dari akar yang ada di media ini, si akar tidak bisa maksimal menyerap semua unsur hara makro dan mikronya, karena diakibatkan media terlalu lembab dan posisi di posisi masam. Untuk yang tanaman jahenya dia ada di polybag ketika mengalami penurunan media, salah satunya untuk antisipasinya, untuk membantu drainasi air, kita lubangin di bagian sini, kita tambah lubang untuk membantu mengeluarkan air curah hujan yang terlalu tinggi. Tidak usah di bawah media di sini, tidak usah. Kita kasih lubangan-lubangan di sini, tapi hati-hati jangan sampai melukai akar. Dan yang kedua, berilah pengkapuran, karena di kapur pertanian itu ada unsur kalsium yang bisa menetralkan pH tanah. Dan yang ketiga, berhentikan pemupukan secara pupuk organik cair yang diberikan ke media yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Kita bisa alihkan caranya dengan menyepray ke daun. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk viewer-viewer Panajla. Semoga tanaman kita sehat, yang merawatnya juga sehat. Yang baru mampir ke channel kami, monggo silakan di share, like, dan komennya. Dan ini tanaman yang siap panen yang menjelang 10 bulan. Alhamdulillah mengalami sehat dari mulai setar sampai finish. Allah mengizinkan dan memberikan rezeki keberkahan untuk tanaman saya. Dan alhamdulillah dari musim hujan tahun kemarin sampai sekarang mau musim panen, tanaman saya sehat, tidak mengalami gangguan apapun juga. Bahkan bercak pun tidak ada satu helai pun. Ini karena biidznillah ya, biidznillah, karena izin Allah dan perawatan. Yang penting perawatan yang rutin, karena di sini perawatan itu ada nomor satu. Kita akan sia-sia ketika kita menanam tanpa perawatan, walaupun sebagus apapun bibitnya. Ini insya Allah nanti untuk bulan depan saya akan update ketika saya bongkar panen berapa yang akan dihasilkan
dari hasil satu media ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.